maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha min thayyib. Ini janji Allah ya. Ini janji Allah bahwa Allah tidak akan membiarkan kondisi bercampurnya antara hak dan batal itu selamanya. Allah tetap akan memberikan satu masa di mana masa itu akan dipisahkan antara hak dan batal. Artinya bahkan di masa Rasulullah sekalipun itu pernah terjadi orang kafir dan orang munafik itu, atau orang Islam dan orang kafir itu kadang disamarkan oleh posisinya orang yang mudzabdzabina baina dzalik kemarin yang kita sebut sebagai in between itu ya. Orang yang berada di tengah-tengah. Kalau dibilang kafir kok dia ya syahadat, ya sholat, ya puasa. Tapi kalau dibilang iman kok pelaksanaannya itu kadang ogah-ogahan dan ya banyak berulah di dalam jamaah orang beriman. Nah, ternyata kondisi itu sudah ada sejak zaman Nabi, ya, bukan hanya hari ini. Pertanyaannya aja, kalau di zaman Nabi saja sudah ada kondisi yang syubhat, kondisi di mana orang munafik itu merajalela, apalagi di zaman sekarang gitu kan. Kan logikanya begitu. Kalau di zaman Nabi saja yang langsung dibimbing Nabi, santrinya Nabi loh itu istilahnya gitu. Bukan hanya santrinya Kiai A, Kiai B, Gus Agus. Perang Uhud itu sebagai cermin. Dan saya ulang berkali-kali katakan, yang ikut perang Uhud itu kira-kira mujahid enggak? Ya mujahid lah. Jauh di atas kita gimana-nya itu. Jauh. Gitu loh. Itu saja loh. Masih ada resiko keserang penyakit munafik. Meskipun setelah itu kemudian bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tapi harus dibayar pelajaran itu dengan harga mahal. Berupa apa? Ya terbunuhnya puluhan pasukan muslim. Gitu kan. Nah pada saat itu memang cara Allah untuk membedakan. Karena pas sebagian yang lain juga tidak bertobat kemudian tetap menjadi munafik. Nah itu cara Allah memisahkan. Buat orang-orang yang memang asli punya hati beriman, ya tetap berada di pos-pos penjagaan di atas tanpa bergeming sedikit. Itu. Sama ketika Allah memisahkan antara yang baik dan yang buruk dengan cara diberi ujian apa? Diberi ujian apa? Sungai. Pasukannya Talut itu loh lah, kok lupa lagi. Pasukannya Talut itu caranya dengan gitu. Ketika haus diberi sungai. Ya sama sekarang katanya sampean itu kalau punya teman atau punya orang dekat, cara mengujinya itu dengan cara ketika sampean tidak punya apa-apa atau tidak punya kuasa apa-apa. Nah di saat itulah sampean kelihatan itu apakah dia teman sejati dan tetap masih mau mendekat nolong kita atau tidak saat sampean tidak punya apa-apa. Kalau sampean jadi jabat A, jabat B, banyak orang dekat, sudah biasa.
Kalau sampean sedang kaya raya, banyak harta, lalu sampean dihormati, ya sudah biasa itu. Kalau sampean sedang punya sumber daya, baik harta maupun ini, lalu didapuk, dijadikan ketua ini, ketua itu, biasa itu. Karena sampean memang dianggap bermanfaat, nggak punya apa-apa. Sama akan, Pak tolong ya jadi ketua panitia ini, tolong Pak ya jadi ketua yayasan ini. Zaman kalau enggak punya apa-apa, enggak akan diminta jadi itu. Ya kan? Enggak mungkin. Nah, ketika sampean enggak punya apa-apa itu loh, eh, siapa kawan, siapa orang yang berkhianat. Sama. Ketika melihat sifat asli seseorang, itu berilah dia kekuasaan dan harta. Kata kata ini begitu. Jadi ketika ingin melihat sifat asli seseorang, maka berilah dia kekuasaan dan harta. Itu akan tampak itu aslinya gimana. Apakah dia itu orang yang sombong, pelit, sok-sokan, ataukah dia orang yang tetap humble, sederhana, nggak melete, gitu ya. Apakah begitu? Itu nanti lihat aja ketika dia punya kekuasaan dan dia punya kekayaan. Dua hal itu yang biasanya bisa memperjelas antara al-khabith dan at-thayyib tadi itu. Nah, pada saat perang Uhud kan sama juga. Ketika ditampakkan harta di padang di lembah perang Uhud itu baru tampak tuh mana al-khabith, mana at-thayyib. Kalau jam sekian gitu masih sama. Eh, apa siapa yang ngantuk dan enggak itu masih sama. Ya, masih sama. Karena apa enggak ada beda itu ya. Jadi pada saat itu jelas gitu. Ketika jadi pada saat itu kelihatan betul. Nah, sama dengan orang-orang sekarang gitu loh. Makanya sampean ketika eh, diminta untuk jadi ini, jadi itu, nggak usah merasa oh saya ini. Enggak, sampean itu sedang dimanfaatkan. Sampean sedang dimanfaatkan. Kenapa? Ya karena sedang ada, sedang punya sesuatu. Entah punya pengaruh, entah punya harta, entah punya kuasa. Coba kalau sudah nggak punya harta, nggak punya kuasa, mana ada orang yang mau dekat sampean? Maka sampean ketika punya harta dan punya kuasa, manfaatkanlah sebaik mungkin di tempat yang benar, di tempat yang pas, yang tepat. Jangan sampai salah menanam. Itu benar. Sampean menanam sebanyak mungkin entah berapa ribu biji benih, tapi kalau ternyata tanah yang sampean tanami itu adalah gersang, berminyak, ya nggak tumbuh nanti. Eman di akhiratnya nanti. Ya, hati-hati sampean. Semua, dulurku semua ya. Makanya Allah tidak akan membiarkan. Kenapa? Karena orang-orang yang munafik saat itu bahkan bangun masjid loh.
Bahkan bangun masjid loh ya. Kalimat diror atau masjid yang menjadi perusak hubungan itu kan kalimat sekarang dalam sejarahnya. Kalau zaman itu ya dianggap baik oleh orang-orang yang di golongan mereka. Wong bangun masjid di Madinah lagi, di masa Nabi lagi. Kurang apa coba? Gitu loh. Ya itu tadi, karena menanam di tempat yang salah, bangun masjid loh padahal. Sama Rasulullah, karena memang niatnya itu dan nanti fungsinya itu malah fungsi nggak baik. Sama Rasulullah diperintah robohkan. Tapi yang tahu bahwa itu misi nggak baik kan Allah, Rasulnya. Bagi yang lahir kan, oh ya baiklah, jangan menghakimi niat lah. Orang bangun masjid ya baiklah, bangun sekolahan ya baiklah. Padahal nanti apa yang diajarkan di dalamnya bisa jadi, atau apa yang dipraktekkan di dalamnya itu tidak sesuai dengan arahan Allah, ya tidak baik. Tapi yang tahu itu siapa? Nah, gitu. Siapa yang bangun masjid masa itu? Ya orang Islam. Ya syahadat, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Gitu ya. Jadi makanya kenapa ini saya perjelas di situ, karena antara al-khabith dan at-thayyib itu di masa manapun itu selalu tipis bedanya. Ingat loh ya, di antara 12 murid setia Rasulullah Isa saat itu yang namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu ya murid setia awalnya. Ya sudah pilihan di antara pilihan, gitu loh. Ya hanya karena waktu itu sekilas gitu aja, dia ragu sebentar, terus akhirnya karena kondisi terdesak, benar-benar tidak tahu ini gimana, maka kemudian memilih untuk menyelamatkan diri. Awalnya gitu aja. Dia juga tidak berpikir bahwa nanti kalau Nabi Isa ketangkep itu akan disalib lalu dibunuh. Enggak ya, dia berpikir pokoknya selamatlah gitu aja. Keluar dari ketakutan-ketakutan itu biar zona nyaman. Sehingga dia tidak tahu juga bahwa nantinya akan dia yang disalib dan dibunuh itu. Nah, oleh Allah diserupakan seperti Nabi Isa. Nah, tetapi itu tadi, betapa antara hak dan batil itu begitu bersih. Kalau benar-benar makrifat dan dibimbing Allah, ya itu dalam melihat itu. Jadi sejak dulu begitu ya. Musa Samiri itu juga pengikut Nabi Musa loh ya. Dia ikut menyeberangi Laut Merah. Saya ulangi, dia ikut menyeberangi Laut Merah, lari dari kejaran Fir'aun. Ikut. Dan satu di antara orang yang dulunya ketika bayi itu yang terselamatkan dari pembantaiannya Fir'aun. Kalau Nabi Musa dikentirkan di sungai, si Samiri ini disimpan di dalam gua. Bahkan konon dirawat oleh malaikat itu. Tapi ketika besar, dia kemudian terpengaruh untuk satu ajaran yang menuhankan sapi, yang konon menurutnya sapi itulah yang dulu dipakai oleh Allah untuk membuktikan kemukjizatan Rasul Musa ketika ada orang meninggal yang dipukul dengan kakinya sapi dan bisa bersaksi siapa yang membunuhnya. Oh, berarti sapi itu bermanfaat, hebat, bisa sebagai wasilah. Itu yang dipakai dasar untuk kemudian mempengaruhi umatnya Nabi Musa membuat patung sapi dari emas, bukan untuk disembah sebenarnya menurut dalih dia, tetapi untuk wasilah menyembah kepada Allah. Loh, gitu loh. Jadi sangat tipis ya, Mas Ken. Jadi sekali lagi di dalam hidup ini, di dalam beribadah ini, sampean dan saya itu harus benar-benar berpegangan teguh benar
Kalau sampean mampu jadi imam, jadi pilot, silahkan. Jadi pilot. Tapi kalau sama tidak mampu, ikut pesawat yang pilotnya pinter. Ya, supaya apa? Yang pilotnya benar-benar dipimpin Allah. Daripada, ya itu tadi, kalau nggak benar-benar ini, susah membedakan antara hak dan batal. Wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi. Dan Allah tidak akan memperlihatkan kepada kalian apa yang gaib, walakinallaha yajtabi min rusulihi may yasha. Tapi Allah akan memperlihatkan itu kepada rasul yang dipilih, yang dikehendaki oleh Allah. Ya, para rasul yang dipilih oleh Allah, termasuk ketika Nabi Muhammad SAW diperlihatkan malaikat yang menjadi pasukan. Jadi itu yang membuat kita, kata Allah, Rasul memiliki kelebihan di antara kita dibanding kita. Tapi itu pun siapa yang dipilih? Fa'aminu billahi wa rusuli, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Makanya itu tadi saya bilang, kalau sampean memang sudah bisa menyetir hidup sampean, ya monggo. Tidak perlu imam, tidak perlu guru, tidak perlu pembimbing. Bes, aku bisa kok, itu ya. Tapi kalau tidak bisa di masa Allah, di masa Nabi, sudah kamu ikut Rasul itu. Nah kalau di masa sekarang ya ikut ulama pewaris Nabi, gitu. Ya harus begitu memang supaya kita tidak tersesat. Kenapa? Kalau kita hanya mengandalkan logika kita, tapi menurut logika saya begini, begitu, ada eman nanti sampean sudah dermawan, sudah ini, tapi salah di dalam menanam karena mengikuti logika yang keliru atau mengikut bertanam di lahan sawah yang sebenarnya gersang atau sebenarnya berminyak, tidak tumbuh nanti di akhirat. Wa in tu'minu wa tattaqu, dan jika kalian beriman dan bertakwa, falakum ajrun azim, dan jika kamu benar di dalam beriman, benar di dalam bertakwa, maka insya Allah di akhirat nanti akan mendapatkan balasan pahala yang besar dari Allah. Nah ini menjadi janji ya. Janji Allah yang memang secara jelas Allah menjanjikan itu sebagai bentuk iming-iming pada kita atau semangatlah agar kita itu mentaati Allah dan Rasulnya secara kafah, secara hakul yakin. Itu penjelasan dari ayat 179. Ya. Ada yang mau tanyakan, silakan. Suara saya jelas ya? Kok kayak agak putus-putus? Jelas. Jelas. Oke, maka ada yang mau disampaikan? Ya nanya gitu, Gus. Ya, silakan. Itu tentang yang Islam KTP itu. Kalau zaman dulu sudah ada zaman Rasulullah, tapi mereka kemudian diingatkan karena masih santrinya Rasulullah ya. Lah zaman sekarang gimana, Gus? Makin terbawa arus malah. Ya, dulu kan ditandai, sekarang kan ditandai dengan KTP ya, bahwa dia Islam ya. Kalau dulu ya ditandai dengan pengakuan Islam. Ya, ya itu tuh Bu dia. Seandainya dulu Islam, itu kan Islamnya orang dulu itu saja, yang bahkan yang KTP, misalnya KTP gitu.
Islam KTP di zaman Rasulullah itu loh. Itu loh, menurut saya kualitasnya masih lebih bagus daripada kita yang mengaku beriman sekarang. Kenapa? Karena bahkan pada saat itu orang yang berani bersyahadat, ya, itu taruhannya mati. Orang yang bersyahadat ya dipedang sama orang-orang Mekah saat itu, gitu kan? Nah, tetapi ketika di Madinah, di periode Madinah, itu kan sudah mulai banyak, ya ada Yahudi di situ, ya ada Nasrani di situ. Kan sebelum Rasulullah Muhammad SAW hijrah itu kan Madinah itu kan dihuni oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jadi karena memang tidak ada orang Islam ya, memang Islam belum hadir di situ ya. Jadi maka ketika Islam datang ke sana, sahabat Muhajirin jelas orang-orang Islam. Tapi sahabat Ansar itu kan orang yang dulunya Yahudi atau Nasrani yang kemudian masuk Islam. Nah, sebagian di antara mereka ini ada yang mungkin masuk Islamnya ya karena ikut kepala sukunya. Ada yang masuk Islamnya karena memang orang tuanya Islam. Nah, sekarang kita lihat aja sekarang. Kalau kita Islamnya ini ya memang karena orang tua kita Islam. Atau kita Islam itu ya karena pernikahan. Ya kan banyak tuh artis-artis yang kemudian nikah, lalu masuk Islam, setelah cerai, balik lagi ke Kristennya atau ke Hindunya, ke Budanya. Ya karena memang ya seperti itu. Keislamannya itu karena warisan budaya atau karena keturunan, karena ya akun-akun saja itu. Nah ini gimana cara mengingatkan di masa Rasulullah ya diingatkan langsung karena santrinya Rasulullah kan. Nah kalau sekarang sampean makanya punya guru kan gitu saya bilang biar ada yang mengingatkan. Tapi kalau sampean sudah tidak terlalu kita ini misalnya tidak terlalu yakin dan percaya punya guru atau punya panutan karena merasa bahwa otak kita sudah bisa untuk menentukan mana baik, mana buruk, dengan cara membaca saja, ya monggo ya nggak akan ada yang mengingatkan ketika kita tersentuh munafik toh. Gitu. Apalagi kita misalnya sudah di lingkungan kita sudah dianggap tokoh gitu kan, karena kita punya sesuatu lalu dipilih untuk jadi ini jadi itu. Kadang kita kan membuat psikologi kita itu merasa bahwa kita itu sudah bisa jadi imam gitu kan. Nah yang kayak gini yang kemudian membuat sampean kemudian kadang lupa bahwa sebenarnya masih belum bisa dan membutuhkan guru atau pemimpin. Dan itu yang kemudian nanti bisa mencegah kita. Saya kasih analogi sederhana ya, gini loh. Anak kecil itu ya. Anak kecil itu kadang sering disuruh mandi itu enggak mau ya. Iya, sering disuruh mandi enggak mau. Menurut dia nggak mandi itu kenapa? Nggak mau disuruh mandi itu kenapa kira-kira? Ya kan? Dia main sampai kotor semua, kadang disuruh mandi itu sulit sekali ya. Nah, disuruh mandi sulit. Demikian pula disuruh minum obat kalau pas lagi sakit, maksa-maksa itu, bujuk-bujuk ya kan? Bahkan kadang disuruh makan pun sulit. Nah, tapi perlu ada orang tua yang selalu mengingatkan dia untuk begitu. Untung orang tuanya itu penuh kasih sayang. Nah, itu kita tarik garis pelajaran. Manusia ini kalau disuruh tobat itu saya anggap mandi gitu ya. Sulit sekali. Karena dia nggak merasa butuh dan perlu bertobat. Bisa jadi dia nyaman dengan kotornya itu gitu loh. Nyaman dengan hobisnya itu. Disuruh toyib itu sulit. Disuruh berobat, ya sulit. Suruh minum obat, dia nggak merasa sakit. Anak-anak bahkan ketika sudah patuh, suruh minum obat itu loh, sulitnya setengah mati. Orang tua yang akan bujuk-bujuk itu. Sampean dan saya. Ketika terjangkit penyakit munafik. Kan gampang penyakit munafik itu. Satu diantaranya kan ya sombong, ya hubud dunia, apa segala macam itu ya.
Ketika diingatkan, ayo minum obat dengan cara ngaji, dengan cara ngikuti ini itu. Sulit. Nah, tetapi kalau nanti sampean dan saya punya orang tua dalam tanda kutip guru yang warasatul anbiya tadi, insya Allah nanti diingatkan terus dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau sama tidak punya orang tua, anak jalanan, siapa yang mau mengingatkan? Kan gitu. Kalau di zaman Rasulullah dulu orang tua yang sepenuh kasih sayang ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Kan jelas itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Sungguh telah datang Rasul itu kepada kalian kecil merambat koro sing dipikir orang bangsa kan gitu. Mikir keadaan iman sampean, mikir keadaan kebenaran sampean semua. Rasul itu datang itu penuh kasih sayang sama sampean semua. Rasulullah itu di masa itu dan sangat mengharapkan keimananmu. Jadi dia menjaga betul. Kalau ada penyakit diingatkan, kalau ada perpecahan disatukan, kalau zaman menyelenceng dikit benar-benar diluruskan, begitulah. Tapi kan tidak semua orang mau begitu. Maka kita walau jika mereka berpaling faqul hasbiyallah. Cukuplah Allah, katakan cukup Allah. Kalau sama sudah tidak mau diingatkan, masih jelutur gitu ya. Ya sudahlah, cukup Allah kan gitu. Jangan dekat-dekat dengan perebutan kekayaan. Gus Flori ini menghalang-halangi aja. Jangan dekat-dekat dengan perebutan kekuasaan. Tapi ini penting. Ya sudah, kalau tidak percaya. Kan gitu. Jadi, sampean yang di sini bersama saya belajar bareng, saya tidak ada pamrih apapun untuk mengingatkan sampean. Saya mengingatkan sampean semua itu dengan segenap pengetahuan yang saya punya. Baik pengalaman saya berdakwah, pengalaman saya hidup, pengalaman saya di dalam berdoa, di dalam mempelajari, mengamalkan ini, saya berikan ke sampean semua. Seluruh saripati hampir selama 40 tahun, sejak saya dewasa ya, saya umur 7 tahun, 8 tahun sudah mulai ngetik ajaran saya. Jadi saripati dari itu saya berikan ke sampean untuk dijadikan pertimbangan mengambil keputusan. Baik dalam berebut kekuasaan lewat politik, baik dalam bersama, saya sampaikan. Tapi jika sampean dan dulur-dulur lain misalnya masih punya pertimbangan ini itu karena mungkin ada yang lebih ini ya monggo. Itu tadi pertimbangannya. Karena memang yang benar-benar akan menyelamatkan kita itu adalah yang ketulusan tanpa pamrih tadi. Makanya Bu Dia, saya dalam menyampaikan yang hak dan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, ya saya sampaikan lugas apa adanya saja, karena saya memang tidak pamrih nanti khawatir tidak dicoblos gambar saya, karena saya nggak punya gambar ya kan. Saya juga tidak khawatir nanti tidak ditransfer, gitu kan, karena yang tahu nomor rekening saya juga sedikit saja, dan saya juga nggak bagi-bagi rekening, gitu kan. Saya juga nggak takut nanti kemudian ditinggal. Zoom ini juga dibagikan secara monggo sederhana, kayak di live Facebook gitu, saya sampaikan yang benar, yang hak, nanti ada orang lihat ya syukur, kalau nggak ada yang lihat ya saya tetap akan begitu. Gitu. Jadi bagaimana menjadi santri yang baik itu sebenarnya ya begitu, bisa menilai diri. Apakah kita bisa menyetir diri sendiri ataukah masih butuh guru dan pembimbing. Sebagai guru juga gitu, guru yang baik adalah pokoknya dia secara ikhlas, tulus menyampaikan, sampaikan saja yang hak adalah hak, yang batil. Lalu kemudian biar Allah yang liyamizal khabith minat thayyib, yang akan membedakan mana yang khabith dan mana yang thayyib. Karena nanti pada akhirnya toh di akhirat Bu Dia,
kita akan tahu apakah salah dalam memilih pilihan pemimpin, salah dalam memilih jalan, ataukah benar nanti di akhirat. Tapi ketika di akhirat kan udah telat, sudah tidak bisa balik ya. Jadi itulah kalau kita masih terbuai atau tergoda oleh kepentingan instan yang atas nama perjuangan, ya kan? Apalagi ini musim-musim baliho, ini kan sampean juga digoda tuh, hampir seluruh mulut itu akan mengatakan ini adalah perjuangan, wah dengan segala macam. Nah kalau sampean sering mendengar itu, sampean pasti terpengaruh tuh, seolah-olah iya. Sudah sejak tahun 55 Mas Bro, semua mulut mengatakan bahwa itu untuk perjuangan, tapi nanti ujungnya ya begitu. Ya. Tapi kalau sampean mau percaya saya, ikuti Allah dan Rasulnya ini. Tapi kalau memang masih ragu, ya saya serahkan. Faqul hasbiyallah, maka cukuplah Allah sebagai penjaga. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga sampean dan saya diluruskan, dijaga dalam kebenaran ini, untuk tidak tergoda dengan segala macam mulut manis berbisa dan berbusa. Saya ulangi, berbisa dan berbusa. Dari para politikus, dari para orang-orang yang masih berkutat dalam urusan dunia. Sampean dan saya semoga juga diberikan Allah keberkahan dari apa yang sudah kita korbankan, baik harta, benda, tenaga, dalam perjuangan kita, sehingga itu menjadikan kita kembali kepada kebenaran, kembali kepada perahu ini, jaga dalam perahu kebenaran ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa barik wa sallim. Allahumma fil فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه يذل من ليس من تحت وحتى ربنا الحمد لله قضيت استغفر واتوب إليك اللهم دفعنا البلاء والوباء وأصلنا من الجن والشياطين الكفار ربنا نجنا ولينا وسافنا من القوم الظالمين ربنا الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة ربنا من أفرتنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولزوجتي ولذريتنا ولأصحابنا وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة في عدد القدر الأمطار وبركة ورحمة الأشجار ودورنا بين الحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.